Halo kawan-kawan, terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga sudah subscribe di channel saya di Cerita Juntak. Seperti biasa, kita akan menceritakan terkait kasus-kasus ataupun peristiwa yang sudah pernah terjadi. Kali ini kita akan menceritakan kasus pembunuhan lagi, guys. Nah, bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya. Ini kisah seorang yang itu menjual es krim yang mungkin niatnya itu baik ya. Niatnya itu hanya pengen punya anak. Namun niat baiknya itu luntur dikarenakan dia bertemu dengan orang yang salah. Nah, seperti biasa sebelum gue ceritakan kisahnya lebih lanjut, gue mau jelasin nih siapa sebenarnya Estibalis Karanja ini. Nah, karena ribet manggilnya, gue sebut aja lah si Hesti ya. Dia lahir pada tanggal 6 September 1978, yaitu di negara Meksiko. Nah, dia ini anak yang paling tua di keluarganya lengkap, yang itu bapak dan ibunya masih ada. Pada tahun 1980, bapaknya ini bekerja lah sebagai jurnalis ataupun penulis, yang itu bisa dikatakan dia itu adalah orang yang paling kritis di negara tersebut. Dia mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat. Dikarenakan adanya kritisi itu ternyata membawa petaka sendiri kepada keluarga mereka, bukan intimidasi kepada keluarganya si Esti ini. Nah, ternyata semakin hari perlakuan ini semakin memburuklah kepada mereka. Pernah suatu saat itu pihak kepolisian pernah datang ke rumahnya si Esti, itu melakukan intimidasi kepada keluarga mereka. Sehingganya dengan adanya intimidasi itu membuat bapaknya si Esti ini memutuskan untuk pindah ini dari Meksiko ke Spanyol. Tapi guys, kota Spanyol itu memang aman, tapi bukan berarti dengan kepindahan mereka dari Meksiko ke Spanyol itu membuat keluarga mereka baik-baik saja. Ternyata setelah mereka pindah dari Meksiko ke Spanyol, perbedaan itu antara ekonomi dari Meksiko dan Spanyol. Kehidupan di Spanyol itu ternyata lebih mahal ketimbang di negara sebelumnya yang ada di Meksiko. Kebutuhan yang sangat mahal itulah yang membuat bapaknya ini tadi harus berpikir lebih keras. Karena kenapa? Yang tadinya itu di Meksiko itu dapat pekerjaan, namun ketika pindah ke Spanyol itu bapaknya kan pengangguran tuh. Jadi bapaknya harus giat lagi bekerja. Satu sisi dia pengangguran dan satu sisi dia harus menghidupi keluarga, yang mana kebutuhan pokok di Spanyol itu semakin besar. Akibatnya bapaknya ini nggak punya waktu lah kepada keluarganya, yang mana waktu untuk berkumpul dengan si Esti dan ibunya itu jarang sekali dilakukan oleh bapaknya setelah pindahnya ke Spanyol. Ditambah lagi bapaknya ini sering emosional lah kepada si Esti ini karena kelelahan banget untuk bekerja. Nah, dikarenakan itu perlahan-lahan bapaknya ini gampang lah amarah dan juga temperamen kepada si Esti ini. Bapaknya ini selalu mengontrol si Esti ini, bahkan mengontrolnya terlalu berat, terlalu penekanan, sehingga membuat si Esti ini juga ikut tertekan. Nah, dikarenakan sikap kerasnya bapaknya ini tadi kepada si Esti ini seringlah berpikir dia bagaimana tuh kalau seandainya saya lukai bapak saya. Nah, dikarenakan fantasi-fantasi bahaya inilah yang membuat sikap semakin buruknya antara si Esti dengan bapaknya. Nah, ternyata si Esti ini juga selain berpikiran buruk, dia juga ada sisi keibuannya. Karena kenapa? Dia pernah bertanya kepada ibunya, "Bu, kira-kira saya ini punya anak itu kira-kira umur berapa ya? Masanya kapan ya?" Gitu tuh. Jadi selain dia itu punya fantasi yang berbahaya, tapi dia punya sisi keibuan yang amat luar biasa. Ya wajar mungkin ya, dikarenakan dia juga merasakan tekanan yang amat luar biasa dari bapaknya. Dia juga pengen punya anak yang itu dia didik sendiri, sehingga dia tidak merasakan apa yang dia rasakan yang diberikan oleh bapaknya kepada dia. Kita nanti suatu saat dia pengen tuh ketika masanya sudah pas, dia pengen punya rumah tangga yang itu harmonis, tidak seperti bapaknya yang memperlakukan ibunya kepada dia. Nah, singkat cerita, Hesti ini semakin dewasa lah, yang mana dia itu pada akhirnya kuliah lah di sebuah kampus yang ada di Spanyol dengan jurusan ekonomi. Nah, selama dia kuliah itulah dia akhirnya berpacaran dengan seorang laki-laki yang itu sampai pada akhirnya bertahan sampai dengan 5 tahun. Yang mana hubungannya itu juga romantis, harmonis, tidak ada perlakuan-perlakuan kasar yang didapatkan si Hesti. Dan si Hesti ini nyaman lah atas hubungan mereka ini. Nah, tadi kan si Hesti ini kan pengen tuh punya fantasi, pengen punya anak, yang mana anaknya itu nanti tumbuh besar, punya rumah tangga yang harmonis. Nah, dia merasa bahwasanya dengan laki-laki ini, dengan pacarnya ini tadi, dia bisa tuh melanjutkan cita-citanya punya rumah tangga yang harmonis tadi. Ditambah lagi kan dia sudah menjalani hubungan 5 tahun,
dia percayalah kepada pacarnya ini kalau dia menikah dengan laki-laki ini, dia memiliki rumah tangga yang akan cemerlang nantinya. Nah, singkat cerita, ketika dia wisuda ataupun lulus kuliah, dia pengenlah cepet-cepet untuk melanjutkan cita-citanya itu. Dia tanya langsunglah kepada pacarnya, wahai pacarku, kira-kira aku kan kamu tahu, aku itu punya cita-cita ataupun menginginkan itu punya anak cepat. Karena aku ini pengen banget menjadi seorang ibu. Kira-kira bagaimana ya kalau seandainya kita menikah saja gitu. Nah, ternyata jawaban dari pacarnya ini mengagetkan dari si ST inilah. Tahu-tahu pacarnya ini menjawab bahwasanya pacarnya ini nggak mau untuk melakukan hubungan serius kepada si ST ini. Nah, semakin kesel si ST ini. Karena kenapa? Karena yang dia pikir tadi ini pacarnya ini amat setia kepadanya, yang mana tadi hubungannya juga harmonis, tidak ada masalah, yang dia menganggap bahwanya pacarnya inilah yang nanti bisa dia ajak ke hubungan serius, ternyata bertepuk sebelah tangan, malah pacarnya ini nggak mau menikah ataupun ke jenjang serius. Nah, inilah yang membuat si ST ini tadi punya fantasi kembali seperti sebelumnya, fantasi tentang kriminal. Dia memikirkan ataupun berhayal, tuh gimana seandainya kalau dia mutus rem mobilnya si pacarnya ini tadi, sehingga pacar ini tadi meninggal. Nah, kembali lagi tuh fantasi-fantasi yang itu membuat si ST ini berbahaya kan gitu. Namun hayalan itu hanya sekedar hayalan, tidak pada akhirnya menjadi sebuah ujung praktik yang dilakukan oleh si ST ini. Dan akhirnya mereka pun putus, dan si ST ini pun akhirnya move on lah dengan pacarnya tanpa ada perlakuan yang itu membahayakan dari kedua belah pihak. Dikarenakan dia itu tadi bercita-cita ingin memiliki seorang anak, akhirnya dia bekerjalah di tempat panti asuhan, yang mana di situ nanti kan mengurus anak-anak kecil tuh. Nah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ternyata dia merasakan yang amat rumit setelah bekerja di panti asuhan. Dikarenakan bekerja di panti asuhan itu kan banyak tuh anaknya, mungkin dengan tangisan, dengan ya perlakuan-perlakuan yang amat luar biasa yang harus dikerjakan oleh si ST ini. Dan dengan tumpukan-tumpukan pekerjaan yang mungkin memberatkan tanpa ada adaptasi sedikit pun, itulah yang membuat si ST ini akhirnya merasakan kelelahan. Dia merasa bahwasanya ini bukan bidangnya, karena dia tadi kan langsung tuh beda dengan punya anak sendiri. Kalau punya anak sendiri kan dia bisa beradaptasi dulu tuh untuk merawat anak. Kalau ini beda, karena dia bekerja di panti asuhan, dia harus total untuk merawat anak-anak yang ada di panti asuhan itu. Dan hingga pada akhirnya ST ini memutuskan resign dari panti asuhan tersebut. Setelah dia bekerja di panti asuhan, akhirnya dia melamar pekerjaan lah di sebuah toko es krim yang ada di kota Jerman. Nah, disitulah pada akhirnya dia bertemu lagi dengan seseorang laki-laki yang itu sales pendingin es bernama Holger Holz. Holger Holz ini adalah seorang sales yang itu menjual kulkas ataupun lemari pendingin yang itu cocoklah dengan toko es krimnya si ST ini. Nah, ajaibnya ketika mereka ini bertemu, ini mereka ini langsung nyambung lah antara si ST dengan si Holder ini tadi. Meskipun si usia mereka itu terlalu jauh antara si Holder dengan si ST ini. Bahkan si Holder ini umurnya itu 15 tahun lebih tua daripada ST. Nah, meskipun umurnya itu sudah bertahun jauh, bukan berarti membuat mereka itu canggung. Malah mereka itu nyambung ngobrolnya. Ngobrol kemana-mana, ngobrol pekerjaan, ngobrol ke keluarga, bahkan ngobrol ke masalah kuliah, teman, itu nyambung antara si ST dengan si pria ini. Dan pada akhirnya mereka merasakanlah saling jatuh cinta. Nah, ST ini kan pernah sakit hati sebelumnya dengan pria lainnya. Nah, dia merasakan jatuh cinta untuk kedua kalinya lah kepada pria tersebut. Ditambah lagi kan si Holder ini memiliki niat serius kepada si ST-nya. Jadi si Holder ini menyampaikan ingin menikah lah dengan si ST. Siapa coba yang gak mau kan? Ditambah lagi kan si ST ini mendambakan pengen punya keluarga kecil tuh, memiliki anak, pengen berumah tangga. Makin senanglah si ST ini kan. Hingga pada akhirnya di tahun 2002 mereka ini memutuskan untuk menikah. Nah, setelah dia menikah ternyata si ST ini mengalami patah hati yang kedua setelah laki-laki tadi. Yang mana barulah si suaminya ini ngomong kalau dia itu penganut agama Hindu. Yang mana di agama Hindu ini ada yang namanya Hari Krishna. Di Hari Krishna ini syaratnya orang yang berhubungan suami istri ini hanya untuk dilakukan orang-orang yang mau memiliki keturunan. Nah, ini kan suatu yang bagus lah menurut si ST-nya kan. Itulah yang diidam-idamkan si ST. Tapi masalahnya suaminya ini belum siap untuk memiliki anak. Nah, mendengar pengakuan suaminya ini kan ya patah lagi lah si ST ini kan.
Yang mana dia tadi pengen nikah itu ya karena pengen punya anak. Ini didambakan dari sejak dia kecil. Lu patah hatilah dia untuk yang kedua kalinya. Tapi dia mikir mungkin suatu saat juga suaminya bakal siap. Biarlah, waktu akan berjalan. Mungkin suatu hari juga nanti suami saya juga mau. Hari demi hari, pada akhirnya 3 tahun setelahnya itu pada di tahun 2005, suaminya ini memutuskan lah untuk mereka ini pindah negara saja, yaitu negara Austria. Jika nanti di Austria kita nanti membangun sebuah perusahaan, membangun toko es krim, sehingga nanti di situ juga saya juga pengen ekonomi kita bangkit dan saya juga kemungkinan siap untuk memiliki seorang anak. Jadi si Hesti ini mendengar kabar itu ya bahagialah dia, mau aja lah dia kan. Selain di situ nanti pindah mereka untuk melanjutkan ataupun menambah dari kehidupan ekonomi mereka, ditambah lagi kan si suaminya ini pengen memiliki anak. Cita-cita si Hesti yang selama ini tertunda akhirnya bakal tercapai nih. Dan ini juga kan momen-momen yang memang dia tunggu juga, pengen memiliki anak. Setelah mereka pindah, dibangunlah sama mereka itu toko es krim yang mana mereka sudah rencanakan sebelumnya. Nah sekarang kan si Esti ini punya pengalaman di toko es krim, dia ini mah suatu yang mudah bagi dia, dan dia mengkerahkan seluruh pengalaman dia yang sebelumnya bekerja di toko es krim itu di tokonya sendiri. Bisa dikatakan dia mahir dan tahu betul lah terkait bagaimana mengelola toko es krim tersebut. Namun sayangnya di toko es krim ini pekerjaannya si Esti ini sama sekali tidak dibantu oleh suaminya. Si Holger ini lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, main game, nonton, tanpa sedikit pun membantu pekerjaan dari si Hesti ini. Ditambah lagi uang hasil dari penjualan es krim itu dipakai si Holger ini untuk berpoya-poya. Ini kan membuat si Hesti ini makin menyebalkan lah, bahwasanya di luar daripada rencana mereka. Kan mereka tadi berangkat ke Austria, itu kan janji si suaminya tadi kan, mereka itu pengen perbaiki ekonomi mereka sehingga nanti mereka itu pengen memulai anak, kan itu tadi janji suaminya. Nah ternyata nyampe di Austria malah bertepuk sebelah tangan. Adapun toko es krim yang mereka buat itu malah si Hesti sendiri yang mengerjakan, sementara suaminya itu enak-enakan tinggal di rumah. Nah ditambah lagi si Hesti itu bertanya untuk terkait anak, malah jawabannya itu dia belum siap memiliki anak karena ekonomi kita itu belum stabil, ungkap suaminya lah kepada si Hesti. Ditambah lagi dengan paparan alasan-alasan yang banyak diberikan suaminya kepada si Hesti ini. Makin kesel lah si Hesti ini. Merasalah si Hesti ini, wah gue ini dibohongin nih sama suami gue. Itulah mungkin di dalam hatinya si Hesti ini kan. Mulailah, dikarenakan sebelumnya si Hesti ini punya fantasi buruk sama ayahnya ketika kecil. Nah ternyata kembali lagi lah si Hesti ini punya fantasi buruk kepada suaminya. Yang mana dia juga pengen membunuh suaminya. Nah tapi ya tetap dengan perlakuan sebelumnya kepada ayahnya ataupun pacarnya tadi itu hanya fantasi saja. Sehari-hari perjalanan rumah tangga mereka bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Karena kenapa? Suaminya ini selain mengingkari janji mereka tadi, suaminya ini ternyata setiap mereka bertemu, setiap Esti ini pulang kerja itu selalu diremehkan oleh suaminya. Nah seringlah ini suaminya ini kayak apa ya, kayak umpat-umpatan, ucap-ucapan kasar kepada si Esti ini, selalu memaki, bahkan selalu meremehkan apa-apa yang dilakukan oleh si Hesti ini. Nah kesel lah kan si Hesti ini. Dia itu udah capek bekerja seharian, gak dibantu, uangnya juga dipakai poya-poya, malah sampai dengan di rumah itu selalu dia itu melakukan intimidasi kepada si Hesti ini. Bahkan suaminya ini sampai berani mengatakan kepada si Hesti ini kalau dia itu sudah tidak cinta lagi kepada si Hesti, dan suaminya ini sudah muak dengan si Hesti ini. Dia ini sudah tidak tertarik sama si Hesti. Makin menjadilah fantasi si Hesti ini tadi. Muaknya luar biasa yang dirasakan si Hesti karena kekecewaan yang didapatkan si Hesti ini kan. Namun kesekian kalinya juga untungnya si Hesti ini mampu menahan amarahnya tadi untuk melakukan tindakan yang di luar keinginan. Nah pada tahun 2007 tanpa disengaja, dikarenakan tadi rumah tangganya si Hesti ini semakin pelik dan itu juga suaminya semakin menjadi-jadi dalam hal berkata kepada si Hesti. Nah akhirnya dia bertemulah dengan seorang pria yang namanya Manfred. Si Manfred ini sama juga dengan suaminya, yang mana mereka ini terpaut 15 tahun usia mereka. Usia si Manfred ini samalah dengan usia suaminya si Hesti ini. Dan anehnya kisah mereka ini mirip juga, yang mana si Manfred ini juga seorang sales yang itu menjajakan mesin kulkas
ke toko-toko es krim yang ada di Hesti ini. Nah, pada suatu hari si Manfred ini datanglah untuk menjajakan dagangannya ke tokonya si Hesti. Nah, dari pertemuan itulah mereka ada percakapan, obrolan yang itu sama seperti suaminya tadi. Dan singkat cerita mereka juga nyambung dalam hal ngobrol. Ditambah lagi si Manfred ini pinter lah untuk menggombal-gombal, lempar-lemparan rayuan, yang itu membuat si Hesti ini semakin suka dan nyaman ngobrol dengan si Manfred ini. Perempuan mana yang gak kelepek-kelepek kan, ditambah lagi si Hesti ini juga sebagaimana perempuan umumnya kan, yang namanya digombal ya kalau sudah keseringannya mungkin lama-lama kelepek juga kan. Ditambah lagi kan si Hesti ini juga punya biografi yang itu dia butuh kasih sayang, butuh kehangatan dari seorang pria. Seiring berjalannya waktu tumbuhlah perasaan Hesti ini kepada si Manfred. Dan pada akhirnya mereka itu menjalani hubungan yang lebih serius dan juga tergolong romantis. Berarti membuktikan bahwasanya si Hesti juga berselingkuh di belakang suaminya. Dan hubungan si Hesti sama si Manfred ini semakin intens lah. Dikarenakan mereka ini akhirnya pacaran, ini semakin cintalah si Hesti ini kepada si Manfred. Nah, hingga pada akhirnya si Hesti ini membuat keputusan lah, yang pada akhirnya dia itu ingin bercerai sama suaminya. Nah, tepat pada siang hari ketika di apartemennya mereka, si Hesti ini menyampaikanlah maksud dan tujuan dia kepada si Holger, suaminya tersebut. Dia sampaikanlah bahwasanya dia itu sudah punya pacar dan sekarang dia itu pengen menikah dengan pacarnya. Dikarenakan dia sudah punya pacar, dia pengen untuk menceraikan si Holger. Nah, tahu nggak apa jawaban si Holger itu kepada si Hesti? Ternyata si Holger ini bersikap biasa saja dan dia juga mengiyakan dan sepakat untuk bercerai sama si Hesti ini. Aneh ya, segampang itu untuk bercerai ya, tanpa ada pikiran gimana gitu. Si Holgernya langsung mengiyakan apa yang disampaikan oleh si Hesti. Karena kedua belah pihaknya itu setuju, maka mereka pun akhirnya resmilah bercerai. Namun anehnya, meskipun mereka ini sudah bercerai, si Holger ini tetap tinggal bersama si Hesti ini di apartemennya. Si Holger ini nggak mau pindah dari apartemennya si Hesti. Dia tetap tuh nyaman tinggal di apartemennya si Hesti itu tuh. Aneh kan? Udahlah mereka itu bercerai kan gitu. Yang mana itu tadi kan istrinya, harusnya kan malu nih si Holger, tapi dia nggak mau pindah dari apartemennya si Hesti ini. Ini gimana dalam sebuah apartemen yang itu sudah mantan istri dan suami tinggal bersama, itu gimana ya? Nah lanjut, karena kan mereka itu satu apartemen, tahulah si Holger ini, si Hesti ini sudah punya pacar baru. Seringlah kadang-kadang dibawa si Manfred itu ke apartemen kan gitu, dikenalkanlah rumahnya ya. Mungkin berjam-jam di apartemennya si Hesti. Tapi herannya si Holger ini biasa aja atas kelakuan-kelakuan itu tadi. Tapi mungkin si Hesti juga capek berdebat mungkin, ataupun capek untuk mengurusi si Holger ini. Jadi ya dibiarin aja lah. Si Holger ini kalau nggak mau pindah ya sudah. Kalaupun pindah ya sudah, terserah dia gitu. Dia udah nggak mau lah umpamanya dipusingin dengan si Holger ini nih. Tapi anehnya, setiap si Hesti ini pulang, tetap umpat-umpatan dari si Holger ini tetap melayang nih ke kupingnya si Hesti, yang mana mengatakan si Hesti ini sudah jelek, si Manfred itu ya cuman memanfaatkan kamu doang, kamu itu nggak laku nggak, itu tuh. Jadi umpat-umpatan yang mengejek-ngejek si Hesti inilah. Jadi itu yang dilakukan si Holger ini kepada si Hesti setiap hari. Padahal dia tuh masih numpang sama si Hesti kan, tapi sempet-sempetnya tuh menghina, mengejek si Hesti kan. Aneh. Tapi pada akhirnya Hesti itu sudah tidak tahan lagi lah. Pernah suatu saat si Holger ini melakukan perkataan yang itu menyakiti hati si Hesti ini. Nah, tepat pada tanggal 27 April 2008, pulanglah si Hesti ini dari tokonya ke apartemennya. Dan di situ dia merasakan yang amat lelah, capek, ya mungkin bekerja seharian kan, capeknya luar biasa. Sesampainya di apartemen, lagi-lagi dia bertemulah sama si Holger, yang itu seperti biasa melakukan cibiran, hinaan. Dan seperti biasa juga mereka itu pasti bertengkar, ribut lah. Kamu ini udah gak cantik lagi, kamu ini udah gak menarik lagi Hesti. Gitu-gitulah ucap-ucapan yang dilemparkan oleh si Holger ini sama si Hesti. Jadi pada hari itu si Holger ini ngomong lah kepada si Hesti, yang membuat si Hesti ini sakitnya luar biasa. Nah si Holger ini mengatakanlah kepada si Hesti, "Oh Hesti, kamu ini aneh, kamu ini ngapain kamu ini kerja terus tiap hari, kamu ini bisa seperti ini gara-gara saya. Jadi kamu jangan belagak lah, jangan kamu itu sok bagus, sok keren lah, kamu itu sok cakep, kamu ini bisa sampai sekarang ini karena saya." Gitulah ungkapan si Holger ini kepada si Hesti. Nah dengan perkataan itulah yang membuat si Hesti ini sakitnya luar biasa.
Dan pada akhirnya kembali lagi lah fantasi terkait untuk membunuh si Holger ini. Mana si Holger ini nih? Karena yang selama ini yang bekerja itu kan si Hesti. Dan tambah lagi kan nggak ada tuh yang dibantu oleh si Holger ini nih. Dan dia itu sering menghabiskan duitnya. Ditambah lagi kan mereka ini sudah bercerai. Nah sudah bercerai juga dia masih tuh menyusahkan dari si Hesti. Siapa coba yang nggak sakit hati? Si Holger ini suka banget lah ngoleksi alat-alat ini, alat-alat senjata api yang mana pistol. Dan akhirnya dikarenakan fantasi buruknya si ST ini tadi, diambilnya lah tadi senjatanya si Holger ini di lemari. Diambilnya lah pistol tersebut, dibawalah ke tempat dimana si Holger itu berada. Nah, di tempat tersebut si Holger ini membelakangi si ST lah di kursi sofa, sedang duduk lah sangat santai sambil memegang ponselnya. Tanpa berbasa-basi ditodongkanlah ke belakang. Akhirnya 2 tembakan bersaranglah ke kepalanya si Holger. Dan pada akhirnya si Holger ini terkapar dan hilang nyawa dan akhirnya meninggal dunia. Mati akhirnya si Holger kan. Nah dikarenakan si ST ini kan bukan seorang pembunuh yang profesional, karena dia itu punya fantasi yang buruk aja kan. Kalau membunuh mah dia nggak pernah. Nah dia tinggalkanlah si Holger ini tadi di tempatnya tadi, di tempat sofa itu tuh. Dan dia akhirnya pergilah untuk bersenang-senang, untuk memikirkan bagaimana tuh langkah selanjutnya yang dilakukan untuk menghilangkan mayatnya si Holger. Sambil dia berpikir karena meninggalkan mayatnya si Holger, dia berharap aja lah semoga orang tidak menemukan mayatnya si Holger di apartemennya si Hesti ini. Karena kan dia tidak punya kemampuan untuk menghilangkan mayatnya si Holger tadi, karena dia juga memang nggak ada niatan untuk membunuh si Holger ini. Nah sehingga terbesitlah di pemikiran si Hesti ini untuk membakar mayat si Holger ini di apartemennya. Lalu dia pulang ke rumah, diambilnya lah alkohol dan disiramkanlah ke mayatnya si Holger ini. Lalu dibakarlah mayatnya si Holger. Nah itu kan di apartemen tuh. Di apartemen kan pasti ada yang namanya apa tuh, warning apartemen. Ketika warning untuk api kan gitu. Ini karena kan asapnya ngebul, jadi bunyilah alarm terkait kebakaran di apartemennya di kamarnya si Hesti. Jadi heboh lah orang-orang yang ada di kamar apartemen itu tuh, berkeluaran lah semuanya. Dan pada akhirnya ada seseorang warga yang itu nelpon pemadam kebakaran yang untuk memadamkan kebakaran yang ada di kamarnya si Hesti. Nah dikarenakan apinya ini nggak terlalu parah-parah banget dan itu nggak membakar keseluruhan tubuhnya si Holger. Nah tiba-tiba datanglah pemadam kebakaran itu mengetuk pintunya si Hesti. Jadi tok 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 permisi, tok 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 permisi. Nah dengarlah si Hesti ini tadi, waduh ada yang datang nih kata si Hesti kan dalam hati. Nah keluarlah si Hesti ini untuk melihat kira-kira siapa nih yang datang. Dia tahu nih sebenarnya kayaknya pemadam kebakaran yang datang. Dibuka sama dia. Iya ada apa ya? Bu di rumah ibu ada kebakaran ya kata dia. Oh iya kata dia. Kenapa? Ini bu asapnya parah. Yang kebakaran apa ya? Kami datang untuk memadamkan apinya ini kata pemadam kebakaran inilah. Oh enggak kok pak, saya cuma membakar ikan doang kok ini nih. Jadi enggak terlalu inilah. Serius bu membakar ikan kata dia. Iya. Oh tapi ini apinya luar biasa loh, banyak ini kata dia kan. Ibu apa yang ibu bakar gitu? Serius yang ibu bakar ikan? Serius pak. Nah dikarenakan itu kan tadi kan yang dibakar kan mayat, jadi baunya agak gimana gitu kan, jadi agak sama lah mungkin kan antara bau mayat sama ikan kan. Oh tapi yakin bu ibu membakar ikan? Karena kan asapnya luar biasa ini gitu kan. Yakin kok pak, orang saya sendiri itu juga udah mulai padam kok itu pak apinya, jadi udah kok pak tenang aja kata si Hesti inilah sama pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran ini pergilah tanpa sempat untuk melihat mayatnya si Holger yang dibakar di apartemennya si Hesti ini. Nah di momen itu si Hesti ini makin bingung lagi nih, apa selanjutnya saya mau lakuin nih untuk menghilangkan mayatnya si Holger ini. Lalu terpikirlah di benaknya si Hesti ini untuk memotong-motong mayat si Holger ini. Nah karena kenapa? Dengan dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam kulkas yang ada di apartemennya, itu dirasa si Hesti ini mampu menyembunyikan kasus terhadap pembunuhan yang dia lakukan kepada si Holger. Nah setelah dia memotong-motong mayat si Holger dan disimpan di kulkas sampai dengan berbulan-bulan, mulailah dia menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang sekitar. Kira-kira nantinya kalau ada yang menanyakan terkait si Holger, dia mampu tuh menjawab dan tanpa ada membuat kecurigaan dari orang sekitar. Dan benar saja tetangganya kan atau teman-temannya si Holger ini pasti bertanya lah sama si Hesti ini, Mbak kira-kira si
si Holger ini kemana ya, kok nggak pernah kelihatan akhir-akhir ini. Nah dijawablah sama si Hesti ini kan, lah kami kan memang sudah berpisah lama bu, kan ibu sudah tahu kami sudah bercerai. Nah dikarenakan kami sudah bercerai ya punya prinsip masing-masing lah. Kabar-kabarnya sekarang dia udah pergi tuh ke India, dan sama seperti saya, dia ingin memulai kehidupan barunya di India. Jadi saya nggak pernah dapat kabar lagi terkait si Holger itu tuh, kata si Hesti ini. Nah dengan jawaban itu otomatis tuh membuat orang yang bertanya itu tanpa memikirkan kecurigaan sedikit pun lah kepada si Hesti. Dikarenakan sudah berbulan-bulan nih mayatnya si Holger ini di kulkasnya si Hesti, mulailah dia berpikir ini nggak bisa lama-lama lagi nih kalau saya taruh di kulkas ini harus saya amankan mayatnya si Holger ini. Lalu terpikirlah si Hesti ini beton mayat tersebut di dalam kulkas. Jadi kulkas ini tadi dilapisin lah dengan beton, lalu ditutuplah dengan kulkas. Nah dengan itu kulkas itu dibawalah tadi ke toko es krimnya si Hesti. Lalu dia panggillah taksi untuk membantu dia membawa kulkas. Bahkan drivernya itu dia minta tolong untuk membawakan tuh yang itu, mengangkat dari apartemennya ke mobil taksi tersebut. Nah setelah sampainya ke toko es krim, dia masukkanlah mayat ini tadi ke kulkas yang ada di bawah tanah toko es krimnya tersebut. Untuk mencegah agar bau nggak semakin aneh di bawah itu, dia juga memasang pengharum ruangan lah di ruangan itu biar nggak tercium di wilayah sekitarnya. Setelah urusan itu selesai, dia kembalilah berkehidupan dengan biasanya tuh. Dan bisa dikatakan upaya dia untuk memindahkan mayat suaminya itu dari apartemen ke toko es krimnya itu bisa dikatakan mulus, rapih, dan tanpa terendus sedikit pun, tanpa kecurigaan sedikit pun oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu hari-hari pun berlalu, tidak terasa 2 tahun pun sudah lewat lah. Berlalu begitu aja, terjadi pembunuhan yang dilakukan si Hesti ini ke si Holger. Dan dia juga merasa kayak nggak ada, seolah-olah nggak akan ada terjadi sesuatu kepada dia. Dan dia juga masih menjalin hubungan yang serius kepada si Manfred ini nih. Nah meskipun mereka ini berdua ini saling menyayangi, bukan berarti hubungan mereka ini bagus-bagus saja, mulus-mulus saja. Dan si Hesti ini kan tadinya kan dia itu pengen punya anak tuh. Nah lagi-lagi dia itu dikecewakan lah untuk kesekian kalinya oleh si Manfred ini. Ternyata Manfred ini bukanlah tipe laki-laki yang didamba-dambakan oleh si Hesti ini. Jadi 2 tahun mereka itu pacaran, si Manfred ini memberitahulah kepada si Hesti ini untuk memberikan keleluasan kepada si Hesti untuk membuka hati kepada orang lain. Jadi pacaran sama si Manfred, tapi dia juga boleh pacaran ke yang lainnya. Begitu juga sebaliknya dengan si Manfred ini nih, pacaran dengan si Hesti, tapi si Manfred ini boleh berhubungan ataupun pacaran dengan perempuan-perempuan lainnya. Nah ini beda dengan selingkuh ya. Kalau selingkuh kan dilakukan diam-diam tuh antara laki-laki dan perempuan tuh, tapi ini beda. Kalau ini dia sama-sama tahu mereka ini melakukan hubungan dengan yang lainnya, dan mereka itu saling nggak marah atas hubungan satu dengan yang lain. Jadi disetujui pacarannya masing-masing, gitulah inti dari kisah hubungan mereka ini. Apalah namanya ya, saya kurang paham juga. Nah dengan ungkapannya si Manfred ini otomatis marah lah, ngamuk lah si Hesti ini, karena ini bertolak belakang dengan apa yang diinginkan si Hesti ini, yang mana dia pengen punya anak dengan si Manfred. Makin jengkelnya luar biasa lah si Hesti ini kepada si Manfred kan, ya kamu ini bukan serius sama saya kan gitu loh, hubungan ini cuman kamu anggap main-main aja berarti kan gitu. Makin kesannya luar biasa si Hesti sama si Manfred. Nah hingga pada akhirnya si Hesti ini berusaha lah untuk mencari tahu melalui ponselnya si Manfred, hingga pada akhirnya si Hesti ini berhasil lah mengambil HP-nya si Manfred ini dalam posisi si Manfred ini sedang mabok, dan itu akhirnya si Manfred ini tertidur. Dan disitulah leluasa si Hesti ini membuka HP-nya si Manfred. Nah tanpa diduga sebelumnya oleh si Hesti, yang mana dia tadi menganggap si Manfred ini adalah orang-orang yang baik, ucapannya itu selalu memuji si Hesti kan gitu tuh, tanpa diduga ternyata di dalam ponselnya si Manfred ini dia menemukan foto-foto perempuan yang itu bisa dikatakan ya tak senonoh lah, foto-foto bugil, telanjang dan sebagainya. Bahkan ada video-video hubungan si Manfred dengan perempuan lainnya. Nah bertambah kesel lah si Hesti ini sama si Manfred.
Nah, pada tanggal 21 November 2010, yang itu si Hesti itu kembali pada sekian kalinya disakiti oleh laki-laki kan gitu. Nah, ini sudah keempat kalinya berarti kan, yang sebelumnya bapaknya, pacarnya, suaminya, dan ini si Manfred pacarnya lagi. Nah, disitulah kembali fantasi untuk membunuh si Manfred ini terjadi lagi. Namun sebelum terjadi hayalan itu, dia mencoba untuk ngomong lagi tuh sama si Manfred dan meluapkan kekesalan dia kepada si Manfred. Marahlah dia di depan si Manfred. Kenapa di ponsel kamu banyak banget foto-foto yang bugil-bugil, foto kamu dengan perempuan-perempuan lain, dan kamu juga punya sosmed-sosmed yang itu untuk menggait perempuan-perempuan lainnya. Bahkan kamu banyak komunikasi setiap malam kepada perempuan-perempuan lainnya. Dan kamu juga melakukan hubungan gak senonoh kepada perempuan dengan banyak perempuan yang kamu lakukan. Itu di luar ataupun di belakang saya. Dijawablah sama si Manfred, ya itulah kenapa aku ngajak kamu itu untuk open relationship gitu. Jadi berhubungan tapi membuka hubungan dengan yang lainnya. Itu kenapa aku ngomong kayak gitu, karena aku ini nggak bisa orangnya itu yang satu-satu aja gitu. Karena saya itu nggak puas dengan satu aja, saya itu harus dengan banyak kan gitu, dengan banyak perempuan lainnya. Itulah omongan si Manfred ini sama si Hesti. Semakin muak lah si Hesti mendengar ucapan si Manfred ini. Tengkaran yang luar biasa antara si Manfred ini sama si Hesti lah. Jadi cekcok sana sini lah mereka itu sampai dengan beberapa menit mereka lakukan. Namanya berdebat, akhirnya si Manfred ini muak lah. Dia akhirnya kembali ke kamarnya. Si Manfred ini udah mabok, jadi dia langsung ke kasur lalu tidur lah mendengkur. Banget itu antara dia tadi masuk kamar sampai dengan dia tidur itu cepet banget gitu. Apa dikarenakan dia juga ditambah juga mabok kan gitu, dan nyenyak banget tidurnya sampai dengan mendengkur. Dikarenakan sikapnya si Manfred ini kepada si Hesti itu seperti itu ya, makin kesel lah si Hesti ini. Kok enak banget dia ini tidurnya kayak nggak ada masalah gitu kan. Semakin kesel lah si Hesti, kayak nggak ada beban masalah yang dirasakan si Manfred ini. Dan pada akhirnya momen tersebut si Hesti ini kembalilah melakukan tindakan kejahatan kepada si Manfred. Secara perlahan-lahan dia ambillah pistol yang ada di bawah kasurnya si Manfred, lalu ditembaklah ke kepalanya si Manfred, sama halnya dia lakukan kepada si Holger tadi. Lalu si Manfred ini pun meninggoy. Nah ini kan jadinya si Hesti ini kan sudah profesional lah, karena sebelumnya dia udah membunuh seseorang kan, membunuh suaminya. Jadi untuk yang kedua kalinya dia bisa dikatakan berpengalaman lah. Nah dia melakukan apa, lalu dia mengatasi mayatnya si Manfred ini samalah mengatasinya dengan mayat si Holger tadi. Dia potong-potong mayatnya si Manfred ini. Setelah dia potong-potong lalu dia bekukan dengan semen, dibawalah ke toko es krimnya sih. Sampainya di toko ya dia bawa ke bawah, ruang bawah tanahnya di toko es krimnya si Hesti itu tuh. Pada akhirnya berlalu ya sama seperti biasanya, tanpa ada sesuatu pun yang mencurigakan tentang si Hesti ini. Dan orang menanyakan terkait si Manfred ini kepada si Hesti, dia pun menjawab bahwasanya ya saya tidak tahu terkait si Manfred ini. Dan dikarenakan memang kehilangan itu, dia sampai melakukan laporan kepada polisi bahwa si Manfred ini telah hilang kan gitu. Dengan luar biasa epicnya tanpa diketahui, dan berhasil si Hesti ini tidak ketahuan, dan seperti biasanya dia menjalani kehidupan layaknya perempuan pada umumnya. Dan pada akhirnya sampai dengan di sini ada dua korban yang sudah dibunuh oleh si Hesti ini nih, yaitu si Manfred dan si Holger. Namun sejeli-jelinya manusia untuk menyembunyikan bangkai ya tetap ketahuan kan. Begitu pula dengan si Hesti, sejeli-jelinya dia menyembunyikan mayat si Manfred dan si Holger pasti akan ketahuan juga. Dan pada akhirnya kasus daripada si pembunuhan si Holger dan si Manfred ini akhirnya terungkap. Bagaimana kisahnya selengkapnya? Nah sedikit aku mau menceritakan sebelum kasusnya terungkap. Si Hesti ini kan setelah membunuh si Manfred, dia melakukanlah hubungan dengan seorang pria yaitu namanya Roland. Yang mana Roland ini umurnya dengan si Hesti ini ya terpautnya tidak terlalu jauh. Namun si Roland ini terkenalnya orangnya dewasa, dan dia juga orangnya romantis, berbeda dengan dua pria sebelumnya. Yang mana dua pria sebelumnya itu romantis, namun untuk kedewasaannya itu masih jauh lah menurut si Hesti. Nah berbeda dengan si Roland ini tingkat kedewasaannya, tingkat memahami si Hesti ini diakui oleh si Hesti ini luar biasa. Yang itulah membuat si Hesti ini nyaman juga kepada si Roland. Nah seperti hal yang sama
dengan bertemunya dengan si Roland ini, dia juga pengen punya masa depan yang cemerlang dengan si Roland ini. Dia juga pengen punya rencana untuk menikah dengan si Roland. Dia pengen punya rumah tangga yang matang lah dengan si Roland. Dan si Roland juga pengen untuk mengadakan pernikahan dengan si Hesti ini. Sebelum rencana itu terrealisasi, sebuah masalah pun muncul kepada si Hesti, yang mana pembunuhan pun terungkap. Nah, pada tanggal 6 Juni 2011, seperti biasa dia berangkatlah ke toko es krimnya. Namun sampai dengan ke toko es krimnya ada sesuatu yang janggal. Karena kenapa? Orang-orang sekitar itu kayak bisik-bisik tuh sambil melihatnya dia, sambil nah gitulah mungkin ya. Jadi mencurigakan lah, kayak ngomong-ngomongin si Hesti inilah. Nah, si Hesti ini pun pasti merasa kan gitu, ada apa nih, ada sesuatu mencurigakan nih, kenapa mereka itu bersikap seperti itu, kayak ngomongin saya di belakang ini. Nah, terbesitlah dalam hati si Hesti ini juga bahwasanya jangan-jangan ketahuan nih mayat yang ada di bawah, di ruang bawah tanah, mayat yang ada di ruangan bawah tanah. Ditambah lagi juga orang-orang itu kan menatap dia itu dengan tatapan curiga lah, bahwasanya kayaknya si Hesti ini punya masalah gitu tuh, kayak ada sesuatu yang disembunyikan gitu tuh, kayak aibnya, sesuatu aib yang terungkap lah pada diri si Hesti ini. Hesti ini nggak mau penasaran, dia bertanyalah kepada seseorang yang sedang melewat. Ditanyalah, pak, ini ada apa ya, kok kayaknya ada sesuatu yang terjadi nih di daerah sini. Nah, dijawablah sama bapak itu, oh ibu nggak tahu ya. Iya nggak tahu, kenapa ya, kata si Hesti lah kepada bapak itu tadi ada paralon pipa air itu pecah di bawah toko es krim ibu. Jadi pas pecah itu ya mau nggak mau menghadirkan ini tukang yang bisa benerin air di bawah itu bu, dan itu juga melewati gudang es krim itu tuh, kata orang tersebut lah. Udah selesai belum pak, kata si Hesti inilah menanyakan kepada bapak itu. Nah, dikarenakan kaget si Hesti kan, kira-kira aman nggak nih, karena pas tepat di gudang itulah mayat si Mapret sama si Holger ini disimpan. Khawatir nih si Hesti, makin deg-degan lah dia, jangan-jangan kebongkar nih rahasia dia. Nah, dijawab oleh bapak itu, udah kok bu, udah. Tapi tadi emang agak aneh sih, soalnya kata orang-orang ada bau sesuatu di situ dan ditemukan sebuah yang mencurigakan di gudang tersebut, kata si bapak inilah. Nah, dengan ungkapan bapak itu, waduh, udah pasti ini, pasti mereka menemukan sesuatu ini di gudang tersebut. Dalam hati si Hesti inilah, udah pastilah ini ketahuan nih freezer saya ini. Untuk memastikan itu dia tanya lagi kepada bapak itu, mereka menemukan apa pak di bawah ruang bawah tanah saya? Mereka itu memindah-mindahin barang bu, termasuk juga memindahkan lemari es bu. Pas mereka lihat bu, mereka itu melihat ada kaki di dalam kulkas itu bu, ungkap bapak itulah kepada saya. Iya pak, masa iya pak ada kaki manusia di situ pak, serius pak? Gitulah ungkapan saya itu kepada bapak itu, seakan-akan untuk menyembunyikan apa yang terjadi sebelumnya. Ditambah juga dia shock bahwasanya mungkin ini akan waktu yang pas untuk dia ya ketahuan mungkin gitu. Ditanyalah sama si Hesti, nah terus gimana sekarang kelanjutannya, kata si Hesti. Dijawablah sama bapak itu, sekarang katanya sih udah ngelapor polisi bu. Oh gitu pak ya, ya udah pak, terima kasih pak ya. Nah, setelah mendengar pernyataan dari bapak itu, mulailah kan si Hesti ini panik lah, luar biasa kan, ketakutannya makin meningkat lah. Ya pastilah orang-orang yang bisik-bisik gitu pasti udah curiga, saya lah yang melakukan pembunuhan itu, pasti gitulah dalam hati si Hesti ini. Nah, sebelum polisi itu datang untuk mengolah TKP di tempat es krim tersebut, si Hesti ini akhirnya memutuskan untuk kabur. Hesti ini mengambil seluruh uang tunainya, berkas-berkasnya, pasportnya, KTP-nya, semuanya lah di toko es krim tersebut, dan akhirnya dia mengkabur ke luar negeri. Gak lama si Hesti ini kabur, datanglah polisi ini ke tempat kejadian, dan polisi pun mengeceklah ke ruang bawah tanah, ke lemari es tempat potongan tubuh manusia tersebut. Dan kebetulan polisi juga menemukan ada potongan tubuh yang mana tubuh itu adalah tubuh si Manfred dan juga si Holger. Singkat cerita, mereka pun mengevakuasi lah mayat-mayat, terus mengidentifikasi mayat-mayat si Holger dan si Manfred. Tanpa menunggu waktu yang lama, mulailah untuk mencari siapa nih dalang yang melakukan pembunuhan. Nah, dengan kaburnya si Hesti ini menambah kecurigaan polisi lah. Kemungkinan besar adalah Hesti adalah pelakunya. Tambah lagi kan Hesti ini kaburnya semakin membuat polisi semakin curiga. Dan si Hesti ini kaburnya ternyata ke bandara. Dia membeli tiket lah untuk pergi ke luar negeri. Sampainya di bandara, si Hesti ini melihat lah bahwasanya di bandara itu banyak juga polisi.
Nah dalam benak si Hesti, pasti polisi datang ini, polisi rame-rame ini nggak lain nggak bukan adalah untuk menangkap saya nih. Lalu si Hesti ini berubah pikiran lah, dia nggak jadilah untuk pergi ke luar negeri melalui bandara. Dia memutuskan untuk berangkat ke Italia dengan berangkat melalui jalur darat. Dan singkat cerita juga dia akhirnya sampailah ke Italia. Nah sesampainya di sana selama 4 hari, polisi pun akhirnya berhasil menangkap si Hesti ini. Lalu dibawalah si Hesti ini ke kantor polisi. Dan di kantor polisi dilakukanlah penyidikan lebih lanjut. Dan akhirnya juga si Hesti juga mengakui bahwasanya dialah yang melakukan pembunuhan terhadap si Manfred dan juga si Holger ini. Dan memang juga si Hesti ini gak banyak ngelak. Dia mengakui aja kejujuran, dia jujur apa yang dia lakukan selama ini. Dia juga membunuh si Manfred, bagaimana dia cara membunuhnya, begitu juga dengan si Holger, bagaimana dia membunuhnya. Dia terbukalah, dia nggak ada yang ditutup-tutupi atas penyidikan tersebut. Saat pemeriksaan lebih dalam, ada sesuatu hal yang itu membuat orang pada terenyuh tuh, yang mana itu ada juga yang namanya identifikasi tentang kesehatan. Nah itu mengharuskan si Hesti ini diceklah melalui kesehatan. Dan tahu kenapa? Ternyata setelah dicek, ternyata si Hesti ini sudah hamil 2 bulan dengan pacarnya yang bernama si Roland. Anak yang selama-lama ini dinantikan oleh si Hesti akhirnya hadir dalam rahimnya si Hesti ini nih. Sangat menyedihkan ya. Pas momen ketika dia cita-cita yang dia inginkan hadir dan dia harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan-kesalahan dia di dalam penjara. Dan dia menemukan seorang laki-laki yang itu dia yakini mampu untuk dia berumah tangga, dan dia nggak bisa bersama karena dia harus menjalani hukumannya di dalam penjara. Dan si Roland pun akhirnya tahulah bahwasanya si Hesti ini mengandung anaknya si Roland ini. Dan dia juga akhirnya tahu bahwasanya si Hesti ini membunuh si Manfred dan juga si mantan suaminya si Hesti ini. Nah si Roland ini ternyata dulu juga temenan sama si Manfred ini. Dan si Roland ini terkejut juga atas apa yang dilakukan si Hesti. Kok sampai segitunya, bahkan bukan hanya 1, 2 orang yang dibunuh oleh si Hesti-nya. Orang yang dicintai sampai berani melakukan hal tersebut. Dan mendapatkan hal tersebut dia juga terkejut bahwasanya ya memang si Hesti ini mengandung anak mereka. Namun apa yang diucapkan oleh si Roland, ungkapannya kepada Hesti, dia tetap mencintai Hesti dan mengakui anak yang ada di rahimnya si Hesti. Dan dia juga mau untuk mengurusi anaknya mereka. Bingung ya kalau udah kayak gini. Dan pada akhirnya tahun 2012 akhirnya mereka memutuskan lah untuk menikah. Mereka ini menikahnya itu LDR lah. Si Hesti ini di penjara dan si Roland ini mengurusilah anak mereka. Sidang keputusan untuk si Hesti ini pun berlangsung. Si Hesti ini pun divonis lah bahwasanya dia di penjara seumur hidup. Di penjara dia juga menulis yang mana buku itu dia jual. Dan hasil dari penjualan buku itu dilakukan untuk kebutuhan pribadi dia di penjara. Dan seluruhnya juga selebihnya dikirim untuk menghidupi anaknya yang itu ada diurusi oleh orang tuanya si Hesti ini. Nah tadi kan sama si Roland nih, dikarenakan nggak ada harapan nih si Roland untuk bersama lagi dengan si Hesti ya. Lagi-lagi pupus harapan si Hesti. Karena kenapa? Si Roland dan Hesti memutuskan untuk bercerai, yang mana anaknya itu diserahkan kepada orang tuanya si Hesti. Ya itulah kisah pada hari ini ya, tentang pembunuhan yang dilakukan oleh pemilik toko es krim ya. Jujur untuk kasus ini nih agak sedikit membingungkan. Karena kenapa? Satu sisi kita nggak terima ataupun tidak sepakat apapun atas nama pembunuhan ya pasti bersalah. Tapi dengan satu sisi yang lain bahwasanya ya si Hesti ini keinginannya cuman simple, hanya menginginkan sosok anak kecil, anak yang dilahirkan melalui laki-laki yang itu benar-benar mencintainya, memiliki rumah tangga yang harmonis dan juga memiliki beberapa anak. Hanya sesimpel itu yang dia inginkan, nggak muluk-muluk kan gitu. Namun harapan sekecil itu harus pupus dan pada akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan daripada apa yang dilakukan, dan itu dia harus dipenjara. Dan Hesti ini juga mengungkapkan bahwasanya selama di persidangan dia masih mengingat tuh momen-momen ketika si suaminya itu, si Rogen itu ketika memasangkan jari di cincinnya dia ketika mereka menikah dulu. Dan momen-momen yang itu membuat si
Esti ini harulah mengenang masa lalunya. Namun apa yang hendak dikatakannya memang sudah nasi menjadi sebuah bubur. Nah mungkin itu cerita kita pada hari ini ya. Untuk kawan-kawan terima kasih sudah klik video ini. Tolong bantu share, like dan subscribe. Komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.